Selamat pagi Pak Mukhtar. Selamat pagi Pak Kusnadi. Gimana perjalanan tadi dari rumah kemari pagi-pagi ini? Alhamdulillah lancar ya, karena saya tinggalnya di Namurambi Pak Kusnadi. Iya, iya. Lewat Johor lurus terus melalui jalan besar. Pagi ini alhamdulillah lancar. Iya, terima kasih Pak Mukhtar. Para penonton pendengar, hari ini kita kedatangan tamu Pak Mukhtar Munte. Beliau adalah Dekan Fakultas Kehutanan dari Universitas Satya Tera Bhinneka, satu universitas yang concern dengan inclusivity, concern dengan isu kehutanan, concern, nanti Bapak aja lah yang cerita apa saja kira-kira ini yang dibuat oleh Universitas Satya Tera Bhinneka. Tentunya topik kali ini Yayasan Ekosistem Lestari Sumatera Orangutan Conservation Program, satu entitas, biar Bapak kenal juga kami ya. Yep. Satu entitas organisasi lingkungan yang memang dari sejak berdiri itu concern dengan upaya konservasi orangutan khususnya, dan bersyukur kita diberi amanah oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan konservasi orangutan Sumatera. Saat itu masih orangutan Sumatera aja Pak, Iya. ada orangutan Tapanuli. Kata kita tahun 2000, iya, di orangutan Tapanuli itu di 2017 akhir baru diidentifikasi terpahami. Jadi hari ini bagi Yayasan Ekosistem Lestari ini luar biasa sekali Pak. Bapak pagi-pagi sudah sampai ke tempat kami ini. Dengan senang hati. Iya. Pak. Jadi topik pagi ini kita ngobrol ringan aja Pak lah, tentang kolaborasi perlindungan lingkungan hidup dan ya, khususnya ya kehutanan, kata Bapak dari Fakultas Kehutanan. Ngobrol-ngobrol soal kehutanan nih Pak, gimana pandangan Bapak situasi kehutanan saat ini kaitannya dengan dunia pendidikan juga, urgensinya bagaimana melakukan upaya katakanlah membangun penyadartahuan dengan melalui mahasiswa lah tentunya ya kan. Boleh Bapak kasih gambaran sedikit? Oke, baik, terima kasih Pak Kusnadi. Yang pertama tentunya kita juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi-pagi kita sudah melakukan kegiatan yang produktif. Terima kasih juga kepada Pak Kusnadi dan seluruh tim dari IEL sehingga tersenggalar kegiatan kita pada pagi hari ini. Pertama, Pak Kusnadi memang cukup di Indonesia sendiri jarang, sehingga Pak Kusnadi dan teman-teman yang lain juga sedikit kurang tepat menyebutkan nama fakultas kita. Jadi ada pertanyaannya Pak Kusnadi, Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Pertaniannya di depan. Betul. Di kampus-kampus lain kan memang ada yang terpisah. Iya. Dia Fakultas Pertanian saja, Fakultas. Dulu juga gabung ya. Iya betul. Pertanian dan Kehutanan ya. Iya. Kira-kira nggak berapa lama itu udah bisa jadi dua ya. Betul. Fakultas Kehutanan sendiri. Betul. Atau di kampus yang lain dia Fakultas Pertanian, di dalamnya tidak disebutkan di nama fakultasnya Kehutanan, tapi di dalamnya ada jurusan Kehutanan gitu. Jadi di kampus kita sama seperti Pak Kusnadi, biar pendengar juga tahu juga tentang kita gitu ya. Jadi kita itu di Universitas Satya Tera Bhinneka, saya hari ini hadir sebagai perwakilan dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Jadi fakultasnya ada dua entitas pertanian dan kehutanan, yang di dalamnya itu ada dua program studi. Yaitu adalah di pertaniannya diwakili oleh agribisnis, di kehutanan diwakili oleh manajemen hutan. Begitu Pak Kusnadi. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Kusnadi berkaitan bagaimana keadaan kehutanan kita saat ini, tentunya dilihat dari sisi mahasiswanya gitu ya. Kalau kita lihat dari animonya Pak Kusnadi, karena kita kan kampus baru 3 tahun, jadi belum melihat lulusannya. Jadi kalau dilihat dari animonya untuk melihat kemudian bagaimana ketertarikan mahasiswa untuk di bidang kehutanan, itu cukup signifikan Pak Kusnadi. Kita hampir meningkat 80-100%. Mahasiswa pertama kita misalnya itu 170, naik di angkatan kedua 200-an 70, di angkatan ketiga udah 300-an. Jadi kalau kita lihat dari hal itu tentunya banyak yang meningkat. Walaupun memang kita lihat isu-isu kehutanan saat ini adalah sangat didominasi oleh misalnya perubahan iklim dan segala macam. Kita juga mengadaptasi itu Pak Kusnadi, makanya di kampus kita ke seluruh mahasiswa itu, baik itu mahasiswa yang di luar kehutanan sekalipun, kita berikan pemahaman yang disebut sebagai mata kuliah ISD.
Education for Sustainability Development. Oh, iya. Di mana topik-topik yang kita berikan itu adalah yang erat kaitannya dengan 17 goal SDGs dengan 169 targetnya gitu Pak Kusnadi. Iya. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa kita bagaimana untuk nanti mengerti berkaitan dengan pemahaman terkait lingkungan dan khususnya kehutanan. Jadi pelajaran pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD ini Betul. hanya untuk fakultas murid-murid fakultas kehutanan atau semuanya, Pak? Semuanya Pak Kusnadi. Semua. Betul, itu yang membuat juga kita menjadi unik dibandingkan dengan universitas yang lain. Karena sampai sejauh ini di Indonesia sendiri hanya universitas kita, Satyatira Bhinneka, yang kita memiliki mata kuliah wajib untuk seluruh mahasiswa, yaitu adalah mata kuliah Education for Sustainability Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Keren. Karena wajib berarti Betul. seluruh mahasiswa apapun jurusannya Betul. harus ikut. Betul. Wih. Terkait dengan tadi ESD ataupun isu-isu kehutanan, memang ya kan, gimana kira-kira? Apakah nggak terkejut kalau yang kehutanan pastilah ya mereka sudah common dengan isu-isu soal keberlanjutan, isu hutan. Saya ngebayangkan gimana kalau misalkan jurusan kebidanan ya kan ngomongin soal kehutanan. Betul. Gimana relevansinya gitu? Gimana? Betul. Menarik Pak Kusnadi, memang sebenarnya kalau dilihat dari awalnya sendiri ya, kalau kita breakdown ya, kan memang ISD ini kenapa menjadi khusus karena kita juga bangunnya bersama dengan Climate U, Pak Kusnadi. Climate U ini adalah sebuah lembaga internasional di mana universitas-universitas di dunia bergabung di sana yang interest berkaitan dengan perubahan iklim. Yang hostnya itu ada di Inggris, yaitu UCL. Kita dapat hibah, kemudian kita bangun. Kemudian sistem pembangunan ini juga berbeda dengan bagaimana kita membangun mata kuliah umumnya, Pak Kusnadi. Itu adalah kita menggunakan sistem namanya PAR, Participatory Action Research. Iya. Itu juga yang beberapa waktu yang lalu kita presentasi di Singapura berkaitan dengan riset kita itu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, apakah dosen kebidanan kemudian kaget? Ya tentunya kaget. Termasuk di kitanya juga yang membuat modul itu. Ya, Betul. paling kaget. Betul. Dan beririsan kan Pak Kusnadi di saat kemudian kita bicara ISD berkaitan dengan kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu di bidang teman-teman kebidanan. Saat diajarkan ke mahasiswa kehutanan juga kaget. Kemudian sebaliknya, saat misalnya SDGs nomor 13, Climate Action, yang itu lebih fokus ke kehutanan, saat mahasiswa kebidanan ya kaget. Tapi ya itulah proses pembelajaran gitu ya. Jadi kemudian setelah adanya kita ISD ini, seluruhnya menjadi sepaham bahwa terkait isu lingkungan bukan hanya urusan orang kehutanan. Semua itu berdampak gitu ya Pak Kusnadi. Setiap seluruh aktivitas kita sehari-hari itu mempengaruhi terhadap dengan perubahan iklim itu sendiri. Iya, memang isu soal SDGs ini memang secara menjadi komitmen ya para negara-negara di dunia ini untuk menjalankan ya kan. Tantangan-tantangan terbesarnya memang bagaimana konsistensi dan upaya untuk capaian-capaian tadi. Terkait dengan mahasiswa ini tentu menjadi sangat terobosan baru. Betul. Kalau dari perspektif saya melihat ya, dan ini akan membuka cakrawala berpikir mereka secara luas bahwasanya kita tidak bisa berdiri sendiri. Iya, betul. Lebih fokus dengan isu kehutanan, gimana ya kan para mahasiswa khususnya di Fakultas Kehutanan dan Pertanian. Pertanian dan kehutanan. Jadi pertanian. Betul. Pertanian dan kehutanan ya. Karena ini sangat relevan sekali ya kan. Menarik bagi saya dan pasti mungkin kegiatan-kegiatan yang langsung ya kan, karena memang Gen Z ini sekarang memang perlu tips lah ya bagaimana memotivasi mereka, karena kayaknya mereka pintar-pintar Pak ya. Betul Pak. Ya, gimana nih kira-kira peran mereka, apa yang bisa mereka lakukan di hal-hal yang sederhana yang bisa menggugah kesadaran dia lah ya, untuk sama-sama menjaga lingkungan, kehutanan. Syukur-syukur dia memahami isu-isu konservasi. Iya betul Pak Kusnadi. Berkaitan dengan yang SDGs tadi, tentunya IEL juga berperan besar di sana gitu ya. Konsep SDGs itu kan no left behind, tidak ada yang terlewatkan, tertinggal. Jadi semua memang kita bekerja sama. Ada beberapa yang
kemungkinan di kampus yang lain adalah misalnya dia berbicara kehutanan, ya konsepnya SDGs di bidang kehutanan. Tapi kita adalah secara menyeluruh sehingga itu dipahami secara komplit gitu. Kemudian kalau bicara apa yang kemudian yang bisa dilakukan dalam level mahasiswa untuk bisa memiliki peran dalam climate action itu sendiri, tentunya cukup banyak di kampus kita. Dan menariknya memang ini rutin kita lakukan. Bahwa mata kuliah ISD itu kan di tempat kita, Pak Kusadi, itu 4 SKS. Jadi 2 SKS teori, kemudian 2 SKS-nya adalah praktikum. Jadi teori-teori kita sampaikan, 2 SKS berikutnya adalah kita praktikum. Bermacam jenis. Ada nanti studi kasus, ada nanti berdebat gitu. Iya. Kemudian di akhir itu selalu kita bubuhkan adalah apa peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk berperan aktif mencapai tujuan SDGs itu di tahun 2030. Apakah berkaitan dengan lingkungan misalnya, Zero Hunger misalnya, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara di sektor kehutanan khususnya perubahan iklim, banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa. Misalnya yang sederhana adalah di kampus kita itu juga kita sampaikan aturan bahwa dia harus selalu membawa tumbler, bagusnya di botol minuman. Iya. Itu juga kalau kita hitung sangat besar dampaknya ya. Mahasiswa kita sekarang sekitar 6.000-an, 5.000 sekian sampai 6.000 gitu. Itu mahasiswa setiap hari tidak beli botol minum sekali pakai itu kan berdampak besar. Kemudian yang kedua adalah kita upayakan untuk mereka tidak membeli ya botol minum sekali pakai. Diusahakan adalah minuman isi ulang. Itu dilakukan oleh mahasiswa kita. Yang ketiga juga adalah berupaya untuk selalu membawa bekal untuk makan siang atau tempatnya bisa dibeli di kantin. Saat belanja kemudian dia membawa tempat sendiri. Kemudian yang menarik adalah berkaitan dengan rokok, Pak Kusnadi. Di tempat kita dilarang merokok. Totally. Baik itu ya mahasiswa kan mungkin tidak seluruhnya, tapi umumnya di tempat kita dulu sekolah gitu ya, mahasiswa itu beberapa ada yang merokok. Dengan jumlah mahasiswa sebesar itu kan, itu memberikan emisi karbon juga. Jadi mahasiswa kita bisa dihitung sejumlah itu seluruhnya di kampus kita ya sehari mungkin sekitar 8 jam tidak ada asap rokok sama sekali. Jadi ya kita berpikir bahwa mahasiswa kita sudah berperan besar di dalam menjaga kestabilan iklim itu sendiri. Iya. Keren ya. Jadi memang bagaimana menggugah dari hal-hal yang sederhana, applicable, bisa diterapkan dan bisa dilakukan. Betul. Nah, challenge-nya sekarang bagaimana konsistensinya. Betul. Bagaimana upaya konsistensinya agar kebiasaan mereka itu betul-betul dijibainya. Betul. Ya. Upaya monitoringnya terus berjalan? Ya, betul Pak Kusnadi. Jadi memang itu tadi karena kita sudah punya ekosistemnya kan. Ya memang kebiasaan itu tidak muncul serta-merta gitu ya. Berproses, butuh waktu yang panjang gitu. Jadi hal yang bisa kita upayakan adalah bagaimana ekosistem di seluruh wilayah kampus kita itu memang terjaga. Jadi tidak boleh sama sekali muncul asap rokok, Pak Kusnadi. Itu bisa terdetek langsung dan kita menindak tegas orang-orang yang melanggar aturan itu. Kemudian berkaitan dengan sampah, misalnya sederhana, kita hampir di seluruh titik-titik itu ada tempat untuk membuang sampah, sehingga tidak ada sampah kemudian dipegangnya bisa langsung tempatnya di sekitar dia gitu, tidak harus mencari tempat yang jauh gitu Pak Kusnadi. Kemudian selalu kita monitor setiap hari, misalnya di dalam kelas nih, kita 5 menit pertama itu adalah bagaimana memberikan motivasi kepada mahasiswa, kemudian di dalam hal motivasi itu ya mereka menjaga lingkungan, di dalam kelas tidak boleh menggunakan botol sekali pakai seperti itu, Pak. Nah, jadi kita monitor setiap hari.